Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua sahabat pena. Welcome back to my channel di Ferdi Pena, di channel yang biasa aja. Jika kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kamu harus siap menahan perihnya kebodohan. Nah, apa kabar semua sahabat pena? Semoga kabar kalian tuh baik-baik aja, khususnya dompet kalian tuh nggak kosong ya kan. Oke, kita lanjut aja. Jadi sengaja nih tuh gua record dan di sini tuh gua jumpain momen di Doge USDT. Dan ini jadi udah gue bagikan juga signalnya di forum Telegram. Oke, kita cek sound aja. Oke, di sini gue masuk di time frame 15 menit dulu ya. Jadi sini gue tuh rencananya mau scalping dan gue tuh udah dapatkan signal kenaikan di periode ini. Oke, kita masuk time frame 4 jam dulu. Time frame 1 jam ya. Nah, kalau udah kayak gini tuh dia pasti terjadi nggak sih kenaikannya kalau kita mengambil analisa tuh dari candlestick, 100% dari candlestick. Nah, ini kita cek sound dan kita langsung analisa aja. Oh ya, perdagangan yang kemarin di BTC USDT itu masih berlanjut dan gue tuh profitnya udah masuk 100%. Tuh lihat ya, kalau kemarin sih sempat masuk di 120% dan sekarang masih ya naik turun lah, fluktuatif ya. Saat itu berada di 100% dengan margin yang kecil sih. Nah, di sini juga gue gunakan margin untuk di Doge ini, gue gunakan margin 25%, kemudian leverage-nya itu 25 kali aja. Kenapa sih leverage-nya dibatasin di sini? Karena di sini tuh gue terdaftar sebagai trader copy trade. Jadi di sini gue nggak bisa kasih leverage yang besar karena itu nanti akan jadi risiko atau buat followers yang ikut di copy trade gue tuh di budget ini nanti itu nggak bisa entry ya. Oke, sekarang kita langsung aja. Ini dorongannya tuh udah mulai ke atas ya. Nah, di mana signalnya nanti gue bagikan ya. Yang pasti kalian jangan skip video ini karena nih nanti kalau gue udah buka perdagangan kemudian mau profit ataupun loss, gue akan bagikan di mana sih tempat gue ambil signal dan konfirmasinya. Yang pasti kalian harus stay tune, jangan di skip videonya ya. Nah, di sini tuh indikator gue gunakan hanya sebatas untuk mengambil indikasinya aja atau mengukur tingkat ketinggian dan kerendahan harga aja, nggak lebih dari situ. Begitupun teman-teman, gue rekomendasikan ya kalian juga harus belajar langsung di market ini ya. Nah, besok gue akan bikin atau review bagaimana cara trading spot di cryptocurrency. Oke, kayaknya udah mulai. Kita lihat waktu ya. Ingat ya, kalau kita trading di spot margin kayak gini, kuncinya ada di timing atau di waktu. Oke, sudah 18:21. Di sini gue udah bisa prepare untuk buka perdagangan long. Oke, gue udah buka perdagangan masih minus 0,18%, tapi slow aja. Sekarang kita review BTC USDT gue kemarin udah berapa jauh sih ditinggalkan sama harga. Kita cek ya, masih agak lemot ya. Kok tiba-tiba lemotin ya. Jadi di sini tempat gue mengambil konfirmasi itu di time frame 1 jam, minimal time frame 1 jam. Jadi nggak ngambil konfirmasi di 30 menit 15 menit kayaknya tuh menurut gua sih konyol ya, karena terlalu kecil untuk kita mengkonfirmasi signal yang besar di time frame yang sangat kecil. Jadi minimal itu di 1 jam atau di 2 jam ya time frame nya. Ntar nih kok jadi gini ya. Oke, sebentar kita cek sound dulu ya. Oke bro, ini udah kembali lagi ya asetnya. Jadi tadi sempat gua lockout dulu, kemudian gua login lagi. Nah, ini adalah penampakan dari perdagangan short yang gue buka di BTC USDT kemarin ya. Kemarin udah gue kasih reviewnya dan hasilnya udah masuk di 100% kemarin. Nah, ini itu yang Doge tadi kita minus di 3,03% dan masih jalan terus. Mari kita cek dulu Doge-nya ya. Oke, Doge USDT. Oke, di sini tuh kita sudah mendapatkan titik entry yang sangat ideal sebenarnya. Kalaupun masih ada dorongan-dorongan ke bawah sedikit lagi, itu paling sekitar 5-10 menit aja sih, nggak lebih. Nah, di sini tuh paling gue entry 1 jam aja maksimal ya. Dapat 1 jam ya paling kita close. Kalau videonya panjang paling nanti gue cepetin videonya ya. Positif nggak sih ini naik? Positif naik ya. Kalau ini nggak naik, channel ini kita tutup seperti biasa ya. Alright. Sembari tunggu kalian siapkan kopi, jangan lupa siapkan udutnya ya. Kopinya belum datang guys, kita tunggu kopi dulu. Berapa persen? Oke, udah balik lagi di 0,44%. Kurang lebih seperti itulah perdagangan di perdagangan future di cryptocurrency ya. Lagi-lagi kalau kita bicara platform, platform ada di tangan teman-teman sendiri. Kalian bisa pilih, ada banyak banget platform exchange untuk cryptocurrency itu ada banyak banget. Jadi teman-teman pilih aja yang sesuai
dan sesuai kenyamanan teman-teman lah ya. Ini mungkin cukup lama karena time frame 1 jam ya. Sekarang kita cek di 30 menit yuk. Tuh lihat, bayangkan di 30 menitnya itu gue bisa dapat posisi tepat di area support yang terbentuk sempurna nih ya. Jadi apa sih yang dilihat, apa yang kita lihat sebelum kita membuka perdagangan setelah mendapatkan signal? Kalian nggak perlu mengukur pola pattern atau pola chart di sini, nggak perlu lah diukur kayak gini, karena apa, rahasianya itu ada di waktu ya. Misalkan kalian saat itu sedang membuka perdagangan di jam 12.00, jam 12 intinya jam 12 siang. Nah, yang akan menentukannya itu nanti 12.10, 12.20, 12.30. Nah, itu yang akan menentukan ketepatan dari entry atau pembukaan perdagangan kawan-kawan semua atau sahabat pena. Itu kuncinya ada di situ. Jadi itu pun nggak bisa kita patenkan apakah harus di 12.20, nggak juga, apakah harus di 12.10, nggak juga ya. Kita akan mengikuti pola chart yang terbentuk saat itu, kemudian itu akan ditentukan dengan waktu-waktu yang tadi gue sebutkan ya. Bisa saja di 12.40 kita tuh baru bisa entry karena di 12.40 area supportnya baru terbentuk kalau untuk entry buy, atau area resistennya baru terbentuk untuk membuka perdagangan short. Nah ini tuh kita udah plus ya, lihat. Oke, tuh luar biasa kan, top marko top kan. Sedikit aja kayak gini kita udah profit 7,80%, 8%, 9%, dan seterusnya ya. Seterusnya seperti itu terus. Nah, di sini tuh kita punya durasi 1 jam atau 30 menit ya. Intinya saat kita melakukan perdagangan digital seperti ini, tetap hukum dagang konvensional yang akan kita kedepankan dan jadi acuan kita. Kalau udah untung, warungnya kita tutup. Sesimpel ini gitu loh. Karena kalau gue bikin video dengan macam-macam istilah, macam-macam pola, dengan macam-macam metode analisis, kalian yang ada tuh malah pusing, bingung, dan stres, tambah pusing gitu ya kan. Oke, kita udah masuk 13%. Ini tuh dapat 20-30% udah gue close nanti ya. Dan gue bisa membuka perdagangan baru lagi. Ataupun saat ini tuh gue udah bisa lagi membuka perdagangan, dan gue akan pilih aset-aset yang banyak banget di cryptocurrency ini. Bisa juga seperti itu. Oke, kita udah masuk 17-18%. Top marko top jeldot banget ya. Ya inilah kalau kita membuka perdagangan atau kita menjadi solo trader menggunakan ilmu yang benar-benar ilmu yang selama ini sering gue bahas di channel ini. Jadi ya teman-teman tuh bisa juga untuk menguasai candlestick kalau kalian tuh totalitas ya. Kurangi ngeluhnya dikurangin, tapi serius kesungguhannya tuh lebih dilatih lagi. Nah di sini tuh gue punya cemilannya itu kacang panjang. Nah jadi kalau kalian mau cepet nangkep harus banyak makan kacang panjang. Selain kacang panjang, apa aja yang bisa bikin kita cerdas? Ikan asin. Jadi kalian pun harus makan ikan asin. Ya, sedap kan? Makan kacang panjang sambil lihat yang hijau-hijau nih. Cuan ya. Alright. Perlu sahabat pena tahu, di luar sana 10%, 17%, 15% itu tuh trader udah sangat-sangat bersyukur apabila tuh terjadi secara konsisten. Di semua video yang gue tayangkan di channel ini sering gue sampaikan bahwa trader yang profitnya konsisten itu yang trader pencapaiannya tidak tinggi tapi terjadi berulang-ulang ya. Simple. Satu hal yang membuat kegagalan kita tuh sering terjadi berulang-ulang itu karena hancurnya rasa percaya diri. Jadi setelah kamu mempelajari ilmu apa aja, strategi apa aja di perdagangan digital ini, tinggal satu hal yang menentukan, yaitu percaya diri. Kalian harus percaya diri. Oke, kita udah masuk 19,40%, kita cek sound di time frame 1 jam. Karena saat ini kita berada di time frame 30 menit, kita cek time frame 1 jam, dia udah terbang lagi. Belum kayaknya ini masih gantung-gantung. Kita cek lagi time frame 2 jam.
Aduh ini kayaknya gangguan ya. Udah diganti masih kayak, wih udah masuk 21, 22 ya. Jos banget ya. Gue pakai stop loss nggak di sini karena gue tuh di sini scalping, jadi gue nggak pakai stop loss karena jangkanya singkat ya, nggak terlalu panjang ya. 1 jam tuh udah lumayan lah, karena mayoritas trader itu scalping tuh hitungannya tuh 15 menit biasanya. Di sini kita scalpingnya itu per jam, top marko top ya. Kita coba lagi nih, takutnya putus lagi jaringannya, soalnya diganti time frame pun nggak ganti dia, masih di sini-sini aja. Ini berbahaya ini ya. Kita jadi nggak bisa melihat pola di time frame lebih besarnya. Kita sudah di 23%, jos banget tuh, sesimpel ini. Dan ini gue lakukan secara real time ya. Dan biasanya juga gue buka perdagangan itu ada juga momen dimana gue membuka perdagangan secara live streaming. Ya kan banyak banget nih haters yang nggak habis-habis mendukung channel ini. Coba dong live trade. Jadi ini tuh udah kayak sebuah pertandingan apa gitu loh, yang harus menunjukkan sesuatu gitu loh. Wih 35% ya, top marko top, jos banget. Ini di time frame 1 jamnya itu udah pasti satu batang candlestick bullish ya. Sayangnya ini kayaknya nggak mau kebuka. Jangan-jangan nanti pas gua mau TP juga nggak bisa. Ini jaringan kayaknya ya. Ini jaringan kayaknya ini nggak mau masuk time frame 1 jam. Oke lah. Masuk di 30% kita close ya. Karena di sini tuh akun ini adalah akun copy trade. Jadi di sini gue nggak bisa menutup perdagangan langsung di marketnya ya. Jadi di sini tuh gue harus masuk dulu ke menu copy trade-nya, kemudian gue baru close. Nggak bisa jadi langsung gitu. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke menu copy trade-nya, dan ini adalah menu copy trade-nya. Teman-teman bisa perhatikan. Jos banget ya. Kita masuk di 70%, 70 lagi apa 27 ya. Enak loh kalau perdagangannya kayak gini, sesimpel ini. Ada bullish, ada bearish. Bayangkan kalau kita entry atau membuka perdagangan di beberapa aset, 5 aset sekaligus, dan hasilnya kayak gini. Mungkin gak sih? Mungkin banget. Penting teman-teman mau mempelajari dan mau belajar ilmu trading, khususnya di kripto atau di forex juga. Jadi next kita akan bahas forex juga ya, tapi slow aja. Karena di sini gue masih menikmati suasana yang sejuk di cryptocurrency ini ya. Oke, ini kita coba close dari sini. Oke, kita close bisa ya. Ini kita bisa close ya. Oke, kita profit. Jos banget. Dan perdagangan sudah ditutup, tinggal yang BTC ini aja. Kenapa sih yang BTC ini nggak gue tutup? Sekarang kita coba ganti aset dulu, kita cek yang BTC USDT ya. Nah, ini adalah BTC USDT nya masuk di time frame 1 jam. Berarti kalau kita masuk lagi ke Doge kayaknya bisa. Cek yang 1 jam. Oke. Nah, ini time frame 1 jam di Doge. Akhirnya kita bisa kebuka di time frame 1 jam. Nah nih. Ya. Tadi kita entry tepat di periode yang ini. Jos banget kan? Satu candlestick bullish terbentuk di sini, kita profit. Sesimpel itu, dan kita bisa melakukannya secara berulang-ulang dengan konsep. Jadi jangan terlalu lama, jangan sampai over trade juga. Buat semua sahabat pena, harus ada limit juga di trading ini. Jangan sampai terus-terusan membuka perdagangan, nanti kamu jenuh dan konsentrasi atau fokusnya itu hilang. Ini masih akan naik nggak? Ini masih akan naik terus dalam 1 jam ke depannya. Jadi sengaja tadi gue close biar nggak lama-lama, karena di sini tuh gue cuman kasih sampling aja buat teman-teman. Kalau kita ngerti apa yang kita lakukan, kalau kita paham dari apa yang kita kerjakan, semuanya itu akan dengan sangat mudah kita taklukkan. Alright banget ya kan. Next time kita berjumpa lagi di video yang lebih mesra dan membahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muah.